Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Dinda Dwi Piskawati. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan ke kalian mengenai ejaan yang pernah ada di Indonesia. Sebelum kita membahas mengenai ejaan yang pernah ada di Indonesia, aku akan menjelaskan sedikit kalian mengenai pengertian dari ejaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, pengertian ejaan menurut KBBI adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi meliputi kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Nah, yang pertama yaitu adalah ejaan Van Ophuijsen. Kenapa dinamakan ejaan Van Ophuijsen? Karena ejaan ini dibuat oleh Charles Van Ophuijsen pada tahun 1896. Lalu pemerintah kolonial menetapkan ejaan ini sebagai ejaan Hindia Belanda pada tahun 1901. Ejaan ini menggunakan bahasa Melayu namun penulisannya dengan menggunakan huruf Latin. Nah, berikut ini contoh dari ejaan Van Ophuijsen. Yang pertama yaitu pada kalimat kami putra dan putri Indonesia, di mana pada kata putra dan putri yaitu terdapat huruf O dan E sebagai pengganti huruf U. Lalu yang kedua yaitu jangan menginjak rumput. Nah, pada kalimat jangan yaitu terdapat huruf D di depan J, di mana huruf atau kata DJ ini digunakan sebagai pengganti kata J. Yang kedua yaitu ada ejaan Swandi. Nah, yang pertama tadi kan kita sudah membahas mengenai ejaan Van Ophuijsen. Ternyata ejaan tersebut itu dianggap terlalu ribet atau terlalu rumit. Oleh karena itu, diadakanlah Kongres Bahasa Indonesia pada tahun 1938 di Solo, di mana inti hasil dari kongres tersebut adalah bahwa ejaan sebelumnya masih bisa digunakan, namun perlu diperhatikan perubahannya. Nah, ejaan Swandi ini diciptakan oleh Mr. Raden Swandi dan diresmikan pada tahun 1947. Peralihan dari ejaan Van Ophuijsen ke ejaan Swandi ini ternyata memiliki beberapa perubahan, seperti pada kalimat yang pertama, kami putra dan putri Indonesia. Pada ejaan Van Ophuijsen kan putra dan putri digunakan kata O dan E sebagai huruf U. Tapi di Swandi ini yaitu ditulis dengan menggunakan huruf U. Lalu yang kedua yaitu jangan menginjak rumput. Sama seperti yang di Van Ophuijsen, jangan yaitu menggunakan huruf D dan J sebagai pengganti kata J. Tapi pada ejaan Swandi ini yaitu penggunaan jangan atau penulisan jangan itu menggunakan huruf J biasa tanpa ada tambahan D di depannya. Ketiga yaitu ada ejaan pembaharuan atau ejaan Prijono Kitopo, di mana pada tahun 1957 Profesor Prijono dan Elvianus Katopo bersama panitia lainnya merancang sistem ejaan bahasa Indonesia baru yang disebut sebagai ejaan pembaharuan. Terbentuknya ejaan pembaharuan merupakan hasil keputusan dari Kongres Bahasa Indonesia kedua yang diadakan di Medan, Sumatera Utara. Akan tetapi, hasil kerja itu tidak pernah diumumkan secara resmi, sehingga ejaan pembaharuan ini belum pernah diberlakukan. Di mana salah satu ciri khas dari ejaan pembaharuan ini adalah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Berikut ini contoh dari ejaan pembaharuan atau ejaan Prijono Katopo, yaitu yang pertama, kerbau membajak sawah. Nah, pada kata kerbau itu penulisannya bukan K-E-R-B-A-U, bukan diakhiri dengan U, tetapi diakhiri dengan W. Jadi, kerbau membajak sawah. Lalu pada kalimat yang kedua yaitu sungai itu kotor. Pada kata sungai yaitu huruf terakhirnya tidak ditulis dengan I, tetapi menggunakan Y. Jadi S-U-N-G-A-Y, sungai itu kotor. Yang keempat ada ejaan Melindo. Ejaan Melindo adalah sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama dengan ejaan Bahasa Melayu Indonesia atau Melindo pada tahun 1959 sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan diciptakan atas kerjasama antara Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu atau Malaysia. Nah, keputusan ini dilakukan dalam perjanjian persahabatan Indonesia dan Malaysia pada tahun 1959.
Namun sayangnya sistem ini tidak pernah sampai diterapkan. Perubahan yang ada pada ejaan Melindo yaitu sejak tahun 1972, di mana huruf DJ diganti menjadi J dan TJ menjadi J. Contohnya yaitu pada kalimat pertama yaitu sejajar, di mana penulisannya SEJAJAR diubah menjadi SEDJADJAR. Dan pada kalimat kedua yaitu mencuci, di mana penulisannya MENCOJI diubah menjadi MENTJUTJI. Ejaan yang kelima yaitu ada ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Nah, ejaan ini adalah ejaan bahasa Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 1967. Ejaan ini adalah ejaan kelanjutan dari Melindo, di mana anggota pelaksanaannya pun selain dari panitia LBK juga beranggotakan dari panitia Malaysia. Ejaan ini tidak memiliki banyak perbedaan dengan ejaan yang disempurnakan kecuali pada perincian-perincian kaidah saja. Nah, panitia yang diketuai oleh Anton Moilonov saat itu berhasil merumuskan suatu konsep ejaan yang kemudian diberi nama ejaan baru. Ejaan ini akhirnya diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 19 September tahun 1967. Perubahan yang terdapat pada ejaan baru atau ejaan LBK ini antara lain: yang pertama yaitu huruf TJ diganti C, J diganti Y, dan NJ diganti NY, SJ menjadi SY, dan CH menjadi KH. Huruf asing seperti Z, Y, dan F disahkan menjadi ejaan bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan karena pemakaian yang sangat produktif. Dan yang terakhir yaitu huruf E tidak dibedakan, baik itu pepet ataupun bukan. Nah, contoh kalimat dari ejaan ini yaitu yang pertama, tumbuhan adalah makhluk hidup, di mana pada penulisan awal yaitu makhluk MACHLUK menjadi MAKHLUK. Jadi yang huruf CH itu diubah menjadi huruf KH. Lalu yang kedua ada contoh bel sekolah berbunyi, di mana pada kalimat tersebut yaitu berbunyi tulisannya BERBUNJI menjadi berbunyi. Jadi dari dua huruf NJ menjadi NY. Jadi yang semula BERBUNJI menjadi BERBUNYI. Ejaan yang selanjutnya yaitu ada ejaan EYD atau ejaan yang disempurnakan, di mana ejaan Swandi yang sudah berlaku sampai 1972 kemudian digantikan dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD dan diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan yang disempurnakan atau EYD ini mengalami perubahan, yakni EYD edisi 1 tahun 1972 sampai 1987, EYD edisi 2 1987 sampai 2009, dan yang edisi ketiga yaitu 2009 sampai 2015. Nah, contoh dari ejaan EYD ini yaitu misalnya kata pantai Parangtritis, yaitu pantai PANTAY diubah menjadi PANTAI. Lalu yang kedua yaitu panitia lomba Agustusan. Jadi pada kata panitia yaitu PANITYA diubah menjadi PANITIA. Jadi panitia lomba Agustusan. Nah, yang terakhir yaitu ada ejaan bahasa Indonesia. Nah, ejaan ini diciptakan oleh Mr. Raden Swandi yang kala itu merupakan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Latar belakang perubahan nama dari ejaan yang disempurnakan menjadi ejaan bahasa Indonesia atau EBI ini dikarenakan penamaan tersebut menuai kritik dari banyak masyarakat, di mana atas ketidakpuasan makna dari kata sempurna itu sendiri. Nah, kata sempurna dalam penamaan ejaan tersebut mengimplikan bahwa ejaan tersebut sudah tidak ada kesalahan atau bisa dikatakan sempurna. Padahal pada kenyataannya dalam ejaan yang disempurnakan terdapat 3 edisi untuk memperbaiki ejaan tersebut. Nah,
Lalu ada contoh dari ejaan bahasa Indonesia atau EBI ini. Yang pertama yaitu apotek tutup. Nah, pada kalimat ini yaitu penulisan apotek menggunakan huruf I. Nah, itu E-nya diubah menjadi huruf E yaitu apotek tutup. Lalu yang kedua pada kalimat rezeki sudah diatur. Nah, pada kalimat itu kan awalnya rezeki itu kan ditulis menggunakan huruf C ya. Nah, itu diubah menjadi huruf Z sehingga menjadi rezeki sudah diatur. Nah, itu tadi teman-teman bahwa ada 7 ejaan yang pernah ada di Indonesia. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa ada 4 ejaan yang sudah diresmikan pemakaiannya. Yaitu yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901, yang kedua ada ejaan Suwandi tahun 1947, yang ketiga ada ejaan yang disempurnakan tahun 1972, dan yang keempat ada ejaan Bahasa Indonesia tahun 2015 sampai sekarang. Sedangkan ada 3 sistem ejaan yang belum atau tidak sempat diresmikan oleh pemerintahan, yaitu yang pertama ada ejaan pembaharuan tahun 1957, yang kedua ada ejaan Melindo tahun 1959, dan yang terakhir ada ejaan LBK tahun 1966. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai sejarah ejaan yang pernah ada di Indonesia. Semangat belajar teman-teman. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.